Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ais akan menyampaikan materi aksara Jawa part 2, yaitu tentang sandangan aksara Jawa. Dan ini adalah teman kalian kelas 7B yang sedang berlatih menggunakan sandangan aksara Jawa dalam penulisan huruf Jawa. Nah, dengan adanya sandangan aksara Jawa ini, maka huruf-huruf Jawa itu tidak hanya berbunyi hana caraka atau hono coroko, tapi bisa hi, bisa hu, bisa e, bisa e, sesuai dengan sandangan yang menyertainya. Nah, berikut ini kita akan membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama adalah bentuknya kecil, di atas huruf letaknya nanti namanya adalah hulu. Misalnya kita akan menuliskan pipi, pa, kemudian dikasih wulu, pi, dan ditulis ulang, pi, jadinya pipi. Mudah kan? Sandangan yang kedua bentuknya lebih besar daripada wulu, namanya adalah pepet. Ini adalah e, se, sa dikasih pepet se. Misalnya nulis sega, sa dulu dikasih pepet. Nah, kemudian ga dibaca sega. Sega itu apa? Nasi kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah namanya ini taling. Kalau tadi e, ini e. Ya. Bedanya itu e dan e. Ini la dikasih e, le. Nah, apa contohnya? Misalnya lele. Le, ini kan e ya. Kemudian la, mn, le, le. Ya, pakainya adalah taling. La dikasih e, le, kemudian diulang lagi, le, lele. Jadi bedanya pepet dan e diperhatikan. Kemudian yang keempat, taling dan seperti angka 2, namanya taling tarung. Ini adalah untuk o. Jadi letaknya nanti mengapit huruf aslinya. Nah, ini misalnya sa, kemudian diberi taling tarung, dibacanya adalah so. Misalnya coba menulis soto. Nah, sa, lalu diberi taling dan tarung, so, kemudian tanya juga ditaruh tengah, to, so, to. Sandangan berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah suku. Namanya suku, bentuknya seperti pancing gitu ya. Ini adalah sandangan untuk
dibaca U. Nah, misalnya itu sa dikasih suku jadi su. Nah, kita contohkan lagi yang lainnya. Ini adalah ba dikasih suku bu, kemudian aksara k dikasih u, dibaca buku. Nah, mudah ya, tidak masalah untuk sandangan suku. Berikutnya adalah yang keenam, namanya cecek atau cecak. Ini adalah untuk huruf eng. Jadi kalau aksara Jawa ada cecek di atasnya, berarti ditambah eng. Sang itu sa di atasnya kasih cecek jadi sang. K dikasih eng jadi kang. Perhatikan ya. Nah, sekarang layar. Layar itu letaknya di atas huruf. Ini adalah untuk menggantikan R. Sa dikasih layar, dibaca sar. Contohnya, kita menulis kata sabar. Ada R-nya kan? Sa dulu ditulis, kemudian ba. Nah, di atas ba dikasih layar, sabar. Ini contoh penulisannya. Nah, contoh lain misalnya ju, kemudian diberi layar, dibaca jujur. Nah, selanjutnya adalah pangkon atau untuk mematikan. Ini adalah paten. Kemudian contohnya ini sa di pangku itu adalah mati jadi s. Contoh lain misalnya menulis kata mamas. Aksara ma, kemudian ma lagi dibaca mama. Kemudian sa, mamasa. Supaya s-nya mati menjadi s harus dipangkon. Nah, jadi dibaca mamas karena dipangku. Kalau nggak dipangku mamasa. Contoh yang lainnya lagi, misalnya nih yang ada patennya ya. Kata sebentar. Yang ada patennya misalnya jajan, n-nya kan mati kan. Nah, jajana, ini jajana. Tetapi kalau di pangkon jadi jajan. Paham ya? Dan pangkon ini hendaknya diletakkan di akhir kata atau akhir kalimat ya, jarang sekali atau tidak digunakan di tengah-tengah, harus di akhir, kecuali memang tidak bisa, misalnya ada aksara tertentu yang nanti di materi berikutnya tidak ada pasangannya, maka pakai pangkon itu nggak apa-apa. Berikutnya adalah sandangan cakra. Ini terbaca untuk menggantikan ra. Nah, huruf sa diberi cakra, jadi dibaca sra, sragen misalnya. Misalnya menulis pra, pramuka, berarti pa dicakra, pra, kemudian ma dikasih suku, mu, kemudian aksara k, pramuka.
Ingat-ingat ya, pakainya cakra. Kemudian cakra keret pengganti re. Nah, sre, srengenge, sregep, ya, kre. Nah, bisa. Contoh misalnya ketika kita menulis kata kretek. Kretek itu jembatan bahasa Indonesianya. K dulu, ya, kemudian dikasih cakra keret, kre, kemudian aksara berikutnya adalah ta, tanya dikasih krete, ga. Supaya ganya mati harus dipangku atau dipangkon sehingga terbaca kretek. Nah, berikutnya adalah pengkal. Nah, wujudnya seperti itu ya, agak bulat-bulat. Nah, itu pengganti iya. Misalnya menulis kata kiai. Nah, pakai pengkal kanya, turun ke bawah, naik. Ini adalah kia, kemudian yi, ya, dikasih i, kiai. Nah, kalau tulisannya kiai ya pakai ya. Kalau kiai pakainya nanti h. Kianya tetap, kemudian h. H ini dibaca a, dikasih i, kiai. Gitu. Jadi nanti tergantung tulisan Latinnya ya. Kalau mintanya kiai pakainya ya, kalau kiai pakainya h. Jadi nggak perlu bingung. Contoh lain penulisan satya. Ya, ini masih pakai pengkel lagi, sa, kemudian ta, kemudian dipengkal, satya. Dan sandangan yang terakhir nih, yang ketinggalan ini adalah wiknyan. Ini adalah pengganti h. Sa dikasih wiknyan, dibaca sah. Nah, kita berikan contoh kata yang lain, misalnya menulis sawah. Nah, sa dulu ditulis, kemudian wa dan wiknyan, sawah. Ya, jadi nggak usah hanya itu aksara h dipangku, jangan ya, pakainya wiknyan saja ya. Mau di tengah mau di pinggir boleh pakai sandangan wiknyan h ini. Oh, ini contoh lain, ramah ya. Ramah ya, berarti sudah ada sandangan aksara Jawa yang jumlahnya ada kurang lebih 12 yang digunakan agar aksara Jawa yang kita pelajari itu bisa berbunyi, mau i, u, e, o, u, atau re, re, dan sebagainya. Dan ini adalah teman-teman kalian dari kelas 7C yang berlatih menulis kata dan kalimat sederhana yang di dalamnya ada sandangan aksara Jawa. Untuk kalian yang belum hafal 20 aksara dasar, kalian bisa sambil melihat dulu. Jadi berlatih terus-menerus supaya nantinya bisa hafal. Demikian materi sandangan aksara Jawa, semoga bermanfaat. Terima kasih.